Selanjutnya yaitu jenis media iklan. Yang pertama yaitu ada online advertising. Jenis periklanan yang satu ini menjadi salah satu yang paling efektif untuk diterapkan. Periklanan online bahkan menjadi salah satu yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana tidak, lewat iklan online kita dapat menentukan target pasar sesuai keinginan, seperti menentukan usia, gender, lokasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak seperti di koran belakangan ini memang tidak terlalu populer seperti iklan online. Namun, jenis iklan ini masih digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga yaitu iklan televisi. Dulu, iklan televisi adalah yang paling populer sebelum adanya online advertising. Banyak perusahaan besar menggunakan iklan televisi untuk menjangkau pasar di dalamnya. Yang keempat yaitu iklan outdoor. Billboard merupakan salah satu bentuk dari jenis iklan outdoor yang juga dikenal dengan iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka berada di luar rumah. Billboard sampai saat ini masih aktif digunakan sebagai media iklan. Yang terakhir yaitu product placement. Jenis iklan ini terbilang cukup unik. Product placement merupakan salah satu kegiatan mempromosikan produk atau layanan secara diam-diam lewat film, sinetron, web series, dan berbagai konten lainnya. Secara tidak langsung, jenis iklan ini merupakan iklan terselubung di mana dalam sebuah adegan film terdapat sebuah produk dalam bentuk fisik, namun tidak dijelaskan secara langsung. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri khas periklanan. Menurut Jassim Saladin, terdapat 4 ciri-ciri khas periklanan advertising, yaitu 1. Penyajian di muka umum atau public presentation. Iklan merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat bersifat umum. Yang kedua, penarahan menyeluruh atau pervasiveness. Iklan merupakan media yang diserap secara menyeluruh dan memungkinkan pihak perusahaan untuk menanggulangi pesaingnya. Yang ketiga, daya ungkap yang kuat atau expressiveness. Iklan memberikan peluang untuk menampilkan perusahaan serta produknya dengan cara mengesankan dengan penggunaan secukupnya, bunyi dan suara secara cerdas. Yang keempat, kurang kepribadian atau impersonality. Iklan senantiasa bersifat umum, daya meyakinkan dan mengungkapkan masih kurang. Berdasarkan keempat ciri-ciri khas periklanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa periklanan merupakan suatu sarana komunikasi yang bersifat umum yang dapat menampilkan profil dan produk perusahaan dan dapat meyakinkan konsumen akan produk tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Peran teknologi dalam advertising. Secara keseluruhan, manusia tidak lepas dari adanya sebuah teknologi, karena teknologi merupakan cara mudah dalam setiap kegiatan manusia, terutama teknologi sangat membantu manusia mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka secara instan. Dalam menumbuhkan kebutuhan dan keinginan manusia secara modern, sebuah teknologi juga membutuhkan pemasaran untuk mengatur seluruh aspek, merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Jadi, di sini teknologi dan pemasaran sebagai hal yang dapat dikaitkan sebagai pola yang saling menguntungkan. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Next. Implikasi advertising. Implikasi sendiri yaitu suatu keterlibatan atau keterkaitan. Salah satu contohnya yaitu implikasi marketplace. Advertising dalam motivasi ide bisnis penggunaan media sosial memiliki persentase yang cukup tinggi di Indonesia. Next. Di setiap perusahaan saat ini dituntut untuk menciptakan konten iklan yang unik, kreatif, serta memberikan kesan positif bagi konsumen.
mengingat bahwa iklan online semakin populer bagi pengguna media sosial di Indonesia. Iklan online diharapkan dapat memberikan pengaruh persuasif yang signifikan dan penyampaian pesan yang efektif. Untuk itu, selain faktor konten, strategi, dan perencanaan dalam membuat iklan online harus dipertimbangkan secara matang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat advertising. Advertising sendiri pastinya mempunyai manfaat terutama bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, mengingatkan konsumen dan prospek konsumen. Yang kedua, mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Next. Untuk yang kelima, yaitu mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak. Yang keenam, menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang. Yang ketujuh, membantu meningkatkan penjualan. Dan yang kedelapan, yaitu mempromosikan dan memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya. Next. Selanjutnya yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu promosi penjualan intern, yang kedua promosi penjualan perantara, dan yang ketiga yaitu promosi penjualan konsumen. Untuk promosi penjualan intern sendiri mempunyai tujuan, salah satunya perusahaan. Sedangkan promosi penjualan perantara membesar, pengecer, lembaga perkreditan, dan lembaga jasa dapat dipakai untuk memperlancar atau mengatasi perubahan-perubahan musiman dalam pesanan, untuk mendorong jumlah pembelian yang lebih besar, untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam saluran terhadap usaha promosi, atau untuk memperoleh tempat serta ruang gerak yang lebih baik. Untuk promosi penjualan konsumen dapat dilakukan untuk mendapatkan orang yang bersedia mencoba produk baru dan untuk meningkatkan volume penjualan. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyajian dari kelompok 6. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi advertising ini, kesimpulannya yang pertama yaitu advertising adalah sarana pemberi suatu informasi akan produk kepada konsumen. Selain itu, advertising juga punya indikator yaitu sebagai penarik perhatian, ketertarikan, keinginan, dan tindakan akan subjek konsumen. Advertising sendiri memiliki berbagai jenis yang didasarkan atas manfaat dan klasifikasi. Prinsip dalam advertising sangat penting sebagai pedoman utama. Penting bagi perusahaan dalam menggarap advertising untuk memperhatikan prinsip yang ada guna mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa dilanjutkan kepada diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.